sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan berkisah, yaitu asal usul daripada anjing. Kenapa anjing ini juga haram untuk dimakan bagi umat Islam, dan kenapa air liurnya ini najis, ya. Jadi kisahnya itu bermula ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan daripada Nabi Adam atau jasadnya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan 4 malaikat untuk mengambil daripada unsur-unsur atau bahan-bahan penciptaan manusia ini. Dia Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel dan malaikat Israfil untuk mengambil daripada 4 unsur untuk dijadikan bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini. Jadi 4 unsur ini seperti tanah, kemudian air, udara, dan api. Maka setelah bahan ini terkumpul, maka Allah SWT ciptakanlah jasad Nabi Adam alaihissalam. Jadi jasadnya ini masih berbentuk belum ditiupkan ruh, masih berbentuk seperti patung yang terbaring atau terlentang. Maka saat selesai penciptaan itu, belum ditiupkan ruh, ya, maka iblis mengetahui daripada rencana Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Maka iblis ini iri dan ingin menggagalkan bagaimana supaya manusia ini tidak jadi diciptakan. Maka iblis ini mendatangi daripada jasadnya atau patung Nabi Adam alaihissalam ini, kemudian diludahi. Iblis ini meludahi sehingga terkena di bagian pusar. Maka atas perbuatan iblis yang meludahi daripada jasadnya ini Nabi Adam ini, maka Allah SWT mengeluarkan iblis dari surga, kemudian ditempatkan di pinggir-pinggir luarnya daripada surga, bukan di dalam surga lagi, tapi di pinggir-pinggir, di bagian luar. Jadi ada pembatasnya, tidak bisa masuk lagi ke dalam surga. Maka iblis ini karena ingin masuk lagi ke dalam surga, maka dia mempengaruhi daripada ratunya burung yang ada di surga. Maka dia memerintahkan, dia mempengaruhi daripada burung bagaimana supaya bisa diterbangkan lagi masuk ke dalam surga. Maka si burung ini hanya memerintahkan kepada ular untuk menerbangkan kembali masuk iblis ke dalam surga. Maka ular ini datanglah kepada iblis. Jadi ular ini dulu masih mempunyai kaki. Jadi bentuknya sangat indah, ya, di surga mempunyai kaki. Maka datanglah ular ini menemui daripada iblis. Kemudian caranya ular memasukkan kembali ke dalam surga, yaitu dimasukkanlah iblis ini ke dalam mulutnya daripada ular. Kemudian diterbangkanlah masuk ke dalam surga. Kemudian setiwanya di dalam surga, maka ular ini membawa iblis ketemu dengan si kuda. Kemudian iblis ini menghasut lagi si kuda ini. Dia mengatakan, wahai kuda, nanti ada manusia yang diciptakan oleh Allah, itu anak cucunya itu akan menunggangi daripada keturunan-keturunanmu. Maka si kuda mendengar daripada hasutan iblis ini, maka si kuda ini marah. Kemudian dia mau mendatangi daripada jasadnya tadi Nabi Adam yang masih berbentuk patung yang masih terlentang untuk diinjak-injak. Maka di perjalanan pergilah kuda ini untuk menemui daripada jasadnya Nabi Adam ini. Sebelum sampai, maka Allah Subhanahu wa taala tahu rencana daripada si kuda ini. Maka Allah Subhanahu wa taala
mengambil daripada secuil atau sedikit tanah yang dari bagian tubuhnya Nabi Adam, yaitu tepat di pusarnya yang bekas ludahan daripada iblis tadi. Makanya di bagian pusar itu ada ada cekungan sedikit ke dalam, itu karena tanah yang sedikit yang diambil. Kemudian tanah itulah yang bekas daripada ludahan iblis. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai anjing, sebagai anjing untuk apa? Untuk diperintahkan menjaga daripada jasadnya Nabi Adam ini dari gangguan-gangguan makhluk yang lainnya. Maka itulah anjing kenapa setia kepada manusia, ya. Karena asal usulnya memang diciptakan dulu oleh Allah untuk menjaga daripada manusia. Maka sekarang banyak orang-orang yang memelihara daripada anjing, bagaimana dijadikan sebagai penjaga. Dan disitulah juga mengapa anjing ini haram untuk dimakan. Itu karena itu tadi, karena terbuat bahannya daripada tanah, juga cuman ada campuran air liurnya iblis, dan disitulah juga air liur anjing menjadi najis karena ada campuran air liurnya, ludahnya daripada iblis. Nah, seperti itu kisahnya, sahabat. Kemudian ular ini juga, kenapa ular ini tidak berkaki, ini juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulunya ular ini dia mempunyai kaki, sehingga sekarang ini ular sudah tidak punya kaki, dicampakkan ke dunia ini menjadi binatang yang melata, yang tidak punya kaki. Jadi sahabat kaum muslimin rahimakumullah, itulah kisah, ya, asal usul daripada anjing, kenapa bisa haram dan air liurnya itu bernajis. Seperti itu kisahnya. Benar kisahnya daripada asal usul anjing ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Demikian sahabat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.